Karena kalau kita tidak mengidentifikasi bahwa identitas kita adalah kelas pekerja, selalu akan digunakan kata-kata bersayap yang kita tetap miskin. Sudahlah, jangan nuntut. Bangun hubungan industrial yang harmonis. Upah tetap murah, outsourcing tetap merajalela, PHK di mana-mana, pesangon diperkecil. Puncaknya Omnibus Law. Jadi untuk apa kata-kata harmonis itu digunakan dalam hubungan industrial antara buruh dan majikan? Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Tentu kita berbahagia dengan segala kesederhanaan kita bisa berkumpul. Walaupun dengan keterbatasan biaya, keterbatasan anggaran, keterbatasan uang, keterbatasan material, tapi semua itu bisa dikalahkan karena sebuah semangat perjuangan. Semangat untuk memastikan kelas pekerja ikut berkuasa di negeri ini. Siapa dia kelas pekerja? Buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, perempuan yang termarginalkan, guru dan tenaga honorer, buruh informal, ibu jamu gendong, tukang beca, para supir, ojol, opang, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, dan semua buruh informal lainnya, disabilitas, pensiunan, milenial dan generasi Z yang ayah ibunya kelas pekerja, dan kita menyebutnya semua itu adalah rakyat jelata. Itulah kelas pekerja. We are the working class. Kami, we di sini adalah kami, bukan kita. Kalau kita, dalam terminologi bahasa Indonesia, berarti semua orang. Baik mereka, saya, kamu, maka disebut kita. Tapi we di sini, we are the working class. We adalah kami. Untuk apa? Identitas kelas. Mulai hari ini, kamu harus berani mengatakan, kami adalah kelas pekerja. Kamu adalah kelas pemodal. Hanya dua polarisasi di dalam politik, di dalam sistem ketatanegaraan di seluruh dunia. Kalaupun ada tengah, dia kelas agamawan. Seluruh dunia itu begitu. Karena kalau kita tidak mengidentifikasi bahwa identitas kita adalah kelas pekerja,
Selalu akan digunakan kata-kata bersayap yang kita tetap miskin. Sudahlah, jangan nuntut. Bangun eh, hubungan industrial yang harmonis. Upah tetap murah, outsourcing tetap merajalela, PHK di mana-mana, pesangon diperkecil. Puncaknya Omnibus Law. Jadi untuk apa kata-kata harmonis itu digunakan dalam hubungan industrial antara buruh dan majikan? Sudahlah, kita kan bergotong royong. Ya kau kaya, kami tetap miskin. Petani mendapatkan bibit dan benih susah, kalaupun ada, mahal. Apa yang dimaksud dengan gotong royong itu? Kau tetap kaya kok. Negeri ini krisis, kau tetap kaya. Negeri ini mengalami pandemi, kau tetap kaya. Kami yang miskin. Kami yang bergelimpangan, mayat-mayat bergelimpangan dari satu pabrik ke pabrik ketika pandemi COVID-19. Bahkan ada satu pabrik anggota SPM itu meninggal 120 orang. Kau tetap sehat. Dan kau bisa mendapatkan obat-obat terbaik ketika terjadi COVID-19. Jadi apa arti gotong royong itu? Sudahlah kita berdamai, menciptakan hubungan saling menerima dan memberi. Kau tetap berkuasa, kami tetap jadi rakyat jelata. Tunjukkan pada saya partai yang kemudian menyatakan bahwa mereka peduli sama kita. Kalau mereka peduli sama kita, kenapa upah kita nggak naik 3 tahun? Kalau mereka peduli sama kita, kenapa dalam 3 tahun terakhir tercatat 5 juta buruh ter-PHK? Dan petani jatuh dalam kemiskinan karena harga gabah lebih rendah daripada harga produksi. Harga produksi lebih tinggi daripada harga gabah. Jadi terminologi itu untuk siapa? Itulah cara kaum pemodal agar dia tetap berkuasa dan menciptakan bahwa ekonomi itu dalam genggamannya. Bahkan sekarang mereka masuk ke dalam politik. Karena politik adalah alat yang paling efektif memastikan bagaimana mereka menciptakan presidensial threshold 20%. Bagaimana mereka menciptakan parliamentary threshold 4%. Bagaimana mereka menggunakan kekuatan parlemen untuk membentuk Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan. Aturan-aturan membuat pelemahan terhadap KPK. Karena kita tahu mereka, kalau Anda nonton The Anwar Untold Story, saya baru nonton semalam di Netflix. Kaget saya jujur. Anwar di situ diceritakan, Anwar Ibrahim, yang sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Dia diceritakan, menurut cerita itu, seorang yang sangat jujur sekali. Sehingga bisa lepas dari jeratan hutang Malaysia selesai, dan kemudian korupsi turun indeks. Bagaimana mereka menciptakan itu, para orang-orang kaya, para taipan-taipan lah. Kalau di kita tuh konglomerat, datang di mejanya Anwar Ibrahim, dari setiap waktu ke waktu menghancurkan Anwar, dan bagaimana memastikan bisnis dalam genggaman mereka. Dan kata mereka, salah satu si Raja Taipan itu dalam Anwar Untold Story itu dikatakan, biarlah kami yang atur berbagi kepada Tuan Perdana Menteri. Kan Perdana Menteri Mahathir. Kau pikir ini negara? Berjalan dengan sendirinya tanpa ada seorang nakoda dan orang-orang yang mengatur itu. Jangan terlalu naif, saudara. Kau pemimpin-pemimpin akan merubah negeri ini. Kawan-kawan yang ada di Exco Provinsi Kabupaten Kota, kau dengar omongan saya. Kau yang akan menjadi bagian untuk merubah negeri ini. Berbagai cerita tentang pemimpin-pemimpin dunia yang mencoba menjadi sedikit orang bersih dan merubah negeri, jatuh semua. Ada kekuatan. Jadi siapa yang ngatur ini negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia? Sudahlah yang berkuasa terhadap sosial, politik, ekonomi, budaya. Bukan. Nilai-nilai agama pun bisa diperjualbeli. Kita hanya bagian skrup kecil, bukan skrup besar. Skrup kecil mencoba menyeimbangkan itu. Itu yang dilakukan oleh Amerika Latin, Eropa, Eropa Tengah, Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Denmark, Swedia, negara-negara di Pasifik, Australia, Selandia Baru,
dan negara-negara Asia maupun negara Afrika. Itulah kelompok kelas pekerja. Mengidentitaskan dirinya bahwa kita adalah kelas pekerja, kamu kelas pemodal. Yang warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.